Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini jumpa lagi dengan Bu Hovifah pada materi animalia. Kita telah tahu bahwa dunia animalia dibagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Untuk yang tidak punya tulang belakang disebut sebagai invertebrata, sedang yang bertulang belakang disebut sebagai vertebrata. Invertebrata itu sendiri ada 9 hewan, dimulai dari Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Kali ini kita akan membahas Coelenterata. Coelenterata ini berasal dari kalimat coelom atau soul yang berarti hewan berungga. Jadi, ciri utama dari hewan ini adalah mempunyai rongga. Kemudian, bersel banyak disebut multiseluler, tubuhnya simetris radial, berlapis dua sehingga disebut diploblastik. Apa saja dua lapis itu? Ektoderm dan endoderm. Ektoderm lapisan luar, endoderm lapisan dalam. Di antaranya ada rongga yang disebut mesoglia. Bentuk tubuhnya ada dua macam, bisa fase polip yang tidak bisa bergerak bebas, bisa fase medusa yang bisa bergerak bebas. Di atas mulutnya terdapat tentakel. Tentakel ini berfungsi untuk menangkap mangsa dan melumpuhkan mangsanya karena tentakel itu mengandung sel racun yang disebut cnidoblast dan sel penyengat yang disebut nematosis. Ini tadi nama rongganya. Rongganya adalah gastrovaskuler yang berfungsi untuk pencernaan. Dalam siklus hidupnya, Coelenterata juga mengalami metagenesis. Metagenesis tidak lain adalah pergiliran keturunan antara fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatifnya berupa fase polip yang tidak bisa bergerak bebas, nempel dia di substrat, sedangkan fase generatif berupa fase medusa. Oke. Ini tadi fase hidupnya ada dua, polip nempel pada substrat, kemudian yang medusa itu adalah bisa bergerak bebas, bentuknya rata-rata seperti payung. Nah, kemudian reproduksi Coelenterata ada dua macam, aseksual yaitu dalam bentuk kuncup. Kuncup ini mengandung suatu tentakel, kuncup-kuncupnya ada tentakel atau kuncup yang digunakan untuk memperoleh makanan, menangkap makanan, dan ada kuncup atau tentakel yang dibuat untuk menghasilkan fase medusa. Sedangkan untuk fase seksualnya atau reproduksi seksualnya yaitu dilakukan oleh fase medusanya, di mana ada medusa yang menghasilkan sel telur dan juga menghasilkan sperma. Sperma dan ovum bertemu akhirnya jadi zigot. Jadi diperhatikan reproduksinya ada dua macam, seksual dan aseksual. Seksualnya berupa dengan tunas, kemudian seksualnya dengan peleburan sperma dan ovum, aseksualnya dengan pembentukan tunas. Oke, sekarang struktur tubuh. Klasifikasi Coelenterata berdasarkan struktur tubuhnya dibagi menjadi dua.
Cnidaria, dan Ctenopora. Dulu hanya dijadikan satu, sekarang ada kelompok baru, Ctenopora. Bentuk dari fase medusa ini menyerupai mangkok, kemudian bentuk yang polipnya ini menyerupai vas bunga atau tabung. Nah, sekarang bagaimana siklus hidupnya tadi antara yang seksual dan aseksual? Diperhatikan, pertama kali fase medusa ini menghasilkan sel sperma dan juga sel telur. Kemudian keduanya mengalami fertilisasi atau pembuahan menghasilkan zigot. Zigot akan mengalami fase pembelahan morula, blastula, gastrula, sampai dihasilkan suatu larva yang disebut planula. Larva ini akan menetap di dalam suatu substrat atau nempel sehingga disebut polip. Tidak bisa bergerak. Polip ini semakin hari semakin dewasa, akhirnya dihasilkan koloni polip. Nah, di koloni polip ini pada akhirnya bagian ujungnya akan membentuk suatu tunas. Tunasnya ini satunya adalah tentakel di ujungnya ini terdapat tumbuh banyak tentakel yang berfungsi untuk menangkap makanan. Sedangkan tunas satunya adalah tunas yang pada akhirnya akan menghasilkan fase medusa. Jadi tunas ini semakin hari semakin membesar, kemudian lepas, maka akan jadilah fase medusa yang bisa bergerak bebas, dan selanjutnya menghasilkan sel sperma dan sel telur sampai terjadi fertilisasi seperti tahap atau fase semula. Sedangkan untuk Aurelia, ini ubur-ubur, sama hampir persis, cuma bedanya diperhatikan. Ini ada ubur-ubur betina yang menghasilkan sel telur, Aurelia jantan yang menghasilkan sperma, kemudian keduanya mengalami terjadi pembuahan sampai pada akhirnya menghasilkan embrio atau yang disebut sebagai planula. Planula ini akan nempel di substrat sehingga polipnya disebut skifostoma. Jadi kalau pada Obelia tidak ada namanya skifistoma, yang ada skifistoma hanya pada Aurelia. Kemudian polip skifistoma ini selanjutnya akan tumbuh membesar. Nah, pada bagian ujungnya akan tumbuh tunas yang bisa lepas. Nah, larva yang lepas ini atau tunas yang lepas ini menjadi larva yang disebut evira. Evira ini adalah cikal bakal dari medusa muda yang pada akhirnya berubah menjadi medusa dewasa, kemudian menghasilkan sel telur dan sel sperma sampai kepada siklus selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi. Untuk Coelenterata kita klasifikasikan menjadi Cnidaria tadi dan Ctenopora. Yang Cnidaria ada 4 kelas. Yang pertama adalah hydrozoa. Dia memiliki keistimewaan karena tidak beracun, tidak menimbulkan penyengat, jadi tidak memiliki nematocista. Contohnya adalah hydrozoa dan Obelia. Kemudian kelas yang kedua adalah Scyphozoa. Scypho itu mangkok. Jadi hewan ini bentuknya seperti mangkok, memiliki nematodis. Fase medusanya adalah dominan. Jadi contohnya adalah ubur-ubur. Ini fase dominan, medusanya lebih dominan. Selanjutnya adalah Cubozoa.
Kubozoa ini sama seperti ubur-ubur, ya. Cuma bentuknya kotak. Nah, fase medusanya sama seperti kelas Scyphozoa, cuma sengatannya sangat berbahaya, sehingga disendirikan. Dulu tidak dijadikan satu, tapi karena memiliki ciri yang berbeda, akhirnya diklasifikasikan dalam kelas tersendiri. Kemudian klasifikasi selanjutnya yaitu Anthozoa. Dari kalimat antera. Jadi seperti bunga, hewan yang berbentuk seperti bunga. Memiliki nematokis. Contohnya adalah ini Metridium, banyak sekali, Antipathes, Cerianthus, koral. Nah, ini biasanya menghasilkan terumbu karang. Selanjutnya, peranannya. Ini ubur-ubur bisa digunakan untuk hiasan akuarium. Koral merah juga, kemudian bisa digunakan untuk makanan bagi orang Jepang. Kemudian yang Anthozoa ini bisa digunakan untuk membentuk terumbu karang, yang bisa untuk tempat bertelurnya ikan-ikan. Dan pada akhirnya Coelenterata itu disendirikan, ada film tersendiri yaitu Ctenopora. Ctenopora ini menyerupai Scyphozoa, hanya saja silianya untuk bergerak ini ada 2. Kemudian dia tidak punya rongga. Dia mempunyai lem penyengat sehingga mangsa itu langsung nempel, namanya koloblast. Keistimewaannya lagi, dia bisa memancarkan cahaya sehingga disebut organisme bioluminesensi. Ya, jadi Coelenterata itu adalah hewan berongga. Kemudian ada 2 macam bilum, Cnidaria sama Ctenopora. Cnidaria dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa, dan satunya adalah apa tadi ya? Cubozoa. Oke, demikian materi kali ini. Jumpa lagi dengan Bu Hovifa pada pertemuan mendatang dengan materi-materi yang selanjutnya akan kita pelajari. Jangan lupa belajar di pembelajaran online ini yang menggunakan YouTube atau bukan dikatakan online ya, berbasis IT. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang ada di buku paket kalian tentang Coelenterata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.